Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Satya, MPM 5019141. Saya kelas 4D PGSD. Baiklah, di sini video kedua saya ataupun tugas kedua saya, pertemuan ketiga saya di mata kuliah Talaah Kurikulum. Dan kerangka dasar kurikulum. Kerangka dasar adalah pedoman yang digunakan untuk mengembangkan dokumen kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Kerangka dasar juga digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum untuk tingkat nasional dan KTSP. Kerangka dasar kurikulum ini digunakan sebagai acuan dalam pengembangan struktur kurikulum tingkat nasional, acuan dalam pengembangan muatan lokal pada tingkatan daerah, pedoman dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Landasan kurikulum terdapat berbagai macam. Yang pertama, landasan filsafat. Landasan filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum. Sama halnya seperti dalam filsafat pendidikan, kita dikenal di berbagai aliran filsafat seperti paranalisme, eksistensialisme, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu landasan psikologis. Nata 1907 mengemukakan bahwasanya minimal terdapat dua bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama pengembangan psikologi, dan kedua yaitu psikologi pembelajaran. Yang ketiga yaitu landasan sosial budaya. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan penghasil pendidikan. Yang keempat yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada awalnya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia masih relatif sederhana, namun sejak abad pertengahan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Struktur perkembangan kurikulum. Struktur pengembangan kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Struktur kurikulum SD atau MI meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kurikulum SD atau MI memuat mata pelajaran muatan lokal dan pengembangan diri, seperti pengembangan diri yang memiliki tujuan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dari siswa yang membutuhkan. Dan yang kedua, substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD atau MI merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu. Dan yang berikutnya, yang ketiga, pembelajaran pada kelas SD dilaksanakan melalui pendapatan jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dilokasikan atau ditempatkan sebagaimana dalam struktur kurikulum adanya. Di lokasi waktunya dalam 1 jam pelajaran adanya 35 menit. Minggu efektif dalam 1 tahun pembelajaran 2 semester ada 34 sampai 38 minggu. Itulah penjelasan yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.